masyarakat itu setiap berobat ke rumah sakit selalu ada perasaan di masa lalu ya, selalu ada perasaan oh rumah sakitnya bau obat, rumah sakitnya agak spooky dan sebagainya. Sehingga berdasarkan kondisi itu kami mencoba menciptakan sebuah fasilitas kesehatan yang seperti Mbak Dini sampaikan, biar pasien merasa feels at home. Merasa malu, merasa ansietas atau cemas, merasa depresi, tertekan karena ukuran tubuh, lemaknya banyak, dan itu membuat orang nggak happy. Kalau orang nggak happy, tidak bahagia, kualitas hidupnya jadi jelek. Jadi saya juga sampai, ini berarti ada sesuatu ya sama Indonesia. Kenapa penyakit yang dulu pada saat kami belajar ya dok ya, saya belajar setidaknya, itu biasanya datang tuh di usia 50, 40 ke ya, atas, 49, 50 lansia lah ya 50 mulai ini. rata-rata. Tapi makin ke sini, 35 ke atas, 40 itu udah semakin common. Halo Sobat Suara, balik lagi sama Dini dalam program levelupsuara.com. Nah, di pembahasan kali ini Dini bakal ngebahas seputar penyakit yang banyak banget dialami sama orang, yaitu obesitas dan diabetes. Daripada lama-lama, Dini udah sama Direktur Eka Hospital MT Haryono, Dr. Sherly, dan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, Dr. Johannes Purwoto. Halo dokter. Halo. Terima kasih banyak Sama-sama. sudah meluangkan waktunya. Selamat datang di rumah kami yang baru ke-9 dari Eka Hospital Group. Dari Eka Hospital. Dok, sebenarnya aku pengen nanya deh, pas masuk sini aku tuh salah fokus karena bangunannya tuh kayak bukan bangunan rumah sakit gitu loh, kayak bangunan lobi hotel. Sebenarnya emang konsepnya kayak gitu atau gimana sih dok? Unik banget soalnya. Ya, baik. Kami sebagai bagian dari Eka Hospital Group tentunya selalu melakukan pembaruan di setiap unit yang dibuat. Salah satunya di Eka Hospital MT Haryono ini gitu ya Mbak Dini. Di mana tidak bisa dipungkiri masyarakat itu setiap berobat ke rumah sakit selalu ada perasaan di masa lalu ya, selalu ada perasaan oh rumah sakitnya bau obat, rumah sakitnya agak spooky dan sebagainya. Sehingga berdasarkan kondisi itu kami mencoba menciptakan sebuah fasilitas kesehatan yang seperti Mbak Dini sampaikan, biar pasien merasa feels at home. Oke, jadi pas datang udah mau lagi sakit, terus enggaknya, wah kayaknya bentar lagi sembuh deh kan? Iya, karena kan datang sudah dengan nggak happy ya Mbak Betul, Dini ya. betul. Dia dengan sakit, ketika situasi rumah sakit juga mencekam, nggak nyaman, itu akan tidak membuat mereka lebih merasa baik. Setidaknya dari hospitality yang kami berikan, dari bangunan, kenyamanan yang diberikan, akan membantu proses penyembuhannya. Dok, aku juga sempat nyari-nyari nih. Rumah sakit Eka Hospital MT Haryono ini sempat dibuka lebih dulu dan udah nerima pasien. Sebenarnya pasien yang kayak gimana sih udah mulai datang ke Eka Hospital ini dok? Ya, betul. Kami sudah mulai melakukan pelayanan bertahap sejak 18 Desember sesuai dengan izin dari Dinas Kesehatan. Tentunya bertahap tadi mulai dari pelayanan dasar ya Mbak Dini ya, dari gawat darurat yang merupakan basicnya rumah sakit, kemudian pelayanan dasar seperti penyakit dalam, bedah, anak, dan kebidanan. Nah kalau Mbak Dini tanyakan, pasien apa sih yang sejauh ini hampir sebulan kami jalani sering datang? Tentunya pasien-pasien seperti infeksi demam, diare itu mendominasi. Tapi yang menariknya selain infeksi, ternyata pasien-pasien dengan gangguan metabolik seperti nyeri dada, kemudian pingsan, kemudian ada kelemahan tubuh dan kondisi-kondisi kencing manis, gangguan ginjal itu semakin kesini semakin bertambah. Jadi memang kalau Mbak Dini tanyakan pasien apa yang sering datang ke kami di sebulan ini yang mendominasi selain penyakit infeksi adalah penyakit metabolik. Metabolik. Nah ngomongin soal penyakit metabolik tadi, nah aku mau nanya nih sama dokter Jo, sebenarnya katanya dok, saat ini kan penyakit metabolik itu udah sama diderita anak muda ya. Temuan dokter tuh gimana sih dok? Ya, tadi nyambung yang Dr. Sherly bilang, jadi penyakit yang sering membawa seseorang ke gawat darurat selain infeksi adalah penyakit yang tentu yang tidak infeksi. Penyakit tidak infeksi yang paling sering dan termasuk di dalam rekor nasional gitu ya, rekor nasional untuk menyebabkan dirawat di rumah sakit atau kita sebut morbiditas, bahkan mortalitas atau kematian itu adalah penyakit kardiovaskuler dan cerebrovaskuler. Kardiovaskuler itu misalnya serangan jantung yang terkenal ya dok, serangan jantung atau disebut infark miokard atau
orang awam dulu sering menyebutnya angin duduk katanya. Duduk, betul. Itu serangan jantung. Lalu stroke, pernah dengar stroke? Itu adalah penyakit cerebrovaskular. Jadi pembuluh darah otak tersumbat atau justru pecah berdarah. Nah, itu disebut stroke. Lalu ini penyakit-penyakit yang tadi itu sebetulnya itu merupakan cucu buyut kali ya, cucu buyut dari yang sebelumnya. Jadi ada penyakit yang membawa seseorang ke rumah sakit, bahkan bisa sampai meninggal. Itu biasanya diawali oleh penyakit pendahulunya. Itu anaknya yang misalnya ada hipertensi, ada dislipidemia, kemudian itu ada ibunya tadi udah disebutkan, ibunya diabetes mellitus, itu penyakit gula atau kencing manis. Sebetulnya penyakit diabetes itu juga ada ibunya lagi, eyang putrinya gitu ya. Eyang putrinya itu, eyang kakung atau eyang putrinya, itu adalah kelebihan lemak di dalam tubuh yang biasanya orang sebut obesitas. Obesitas itu sebetulnya lemaknya yang banyak, bukan ototnya yang banyak. Jadi kalau kita melihat orang badannya besar, sepertinya gemuk, tapi kalau diukur dengan alat yang ada di Rumah Sakit Eka, itu ternyata lemaknya sedikit tapi ototnya yang banyak, dia bukan obesitas. Dia tidak berisiko untuk penyakit yang tadi sampai ke cucu buyut, sampai stroke jantung itu. Tetapi kalau yang lemak di dalam tubuhnya banyak, maka itu disebut obesitas. Sekitar 30%, 25% lemak tubuh atau lebih itu kebanyakan. Dan kalau seandainya obesitas itu terjadi, maka itu menjadi faktor resiko. Artinya dia bisa, nggak selalu memang, tapi dia berisiko tinggi untuk terjadi diabetes mellitus, anaknya tadi, kemudian juga ke anak cucu-cucunya seperti penyakit jantung, ginjal, penyakit stroke, juga cancer sebetulnya, dan juga obesitas sendiri sebetulnya juga punya dampak-dampak yang lain nih, dampak mekanis. Misalnya orang kalau seandainya badannya besar, lama-lama tulangnya itu lebih tertekan ya, nanggung beban berat ya. Tulang punggung misalnya, tulang belakang. Kemudian bukan tulang lutut. punggung yang ini ya dok ya. Bukan tulang punggung keluarga ya dok ya. Bukan Kalau tulang itu punggung. kayaknya langsung nih saya. Tulang lutut misalnya, tulang lutut menanggung beban berat sehingga lututnya lebih mudah sakit atau kita sebut pengapuran atau osteoartritis. Kemudian kalau lemaknya banyak, orang suka mulai yang zaman now nih, mulai mikirin ini ada istilahnya body shaming atau yang lain. Kemudian merasa malu, merasa ansietas atau cemas, merasa depresi, tertekan karena ukuran tubuh, lemaknya banyak. Dan itu membuat orang nggak happy. Kalau orang nggak happy, tidak bahagia, kualitas hidupnya jadi jelek. Kalau seandainya pun dia, oh it's fine with me, oke-oke aja, yang penting badan-badan saya kok, bukan badan-badan you gitu ya. Tapi penyakit yang bisa menjadi anak cucunya tadi itu kan menghantui itu. Nah penyakit-penyakit tersebut itu akan nanti kalau muncul satu persatu deh gitu ya, atau sekaligus gitu, itu akan membuat kualitas hidup jadi buruk. Nah itu yang kita mau hindari ya dok di Eka, tidak hanya kita obati yang kardiovaskular yang udah serangan jantung atau stroke, tapi kita juga obati dari yang kelebihan lemak. Karena itu menjadi tadi yang kakung atau yang putrinya dari banyak penyakit-penyakit turunannya dan banyak hal-hal lain yang menyebabkan orang tidak sehat, tidak bahagia, bahkan bisa mengganggu pekerjaan atau mengganggu performance. Berarti kayak bukan hanya manusia yang bisa beranak pinak gitu ya, penyakit juga bisa beranak pinak gitu dok ya, komplikasi kita sebut namanya ya dok ya. Nah dok, tapi aku penasaran deh sebenarnya kalau dari data rumah sakit ya, bukan cuma di MT Haryono ini sih sebenarnya, kalau dari Eka Hospital yang lain yang datang itu ke rumah sakit, apakah cuma satu penyakitnya atau mereka tuh rata-rata udah komplikasi dok? Iya, memang karena kita fasilitas kesehatan kan ada tipenya ya Mbak Dini ya. Fasilitas kesehatan ada tingkat 1. Kalau kita kan tersier, rumah sakit tipe B.
Kalau Mbak Dini tanya, yang datang bagaimana? Pada akhirnya yang seperti Mbak Dini ceritakan, sudah berobat ke sana ke sini atau tadinya enjoy, nggak ada masalah dan sebagainya. Jadi pada saat datang memang yang lebih banyak adalah yang sudah kompleks. Yang sudah tadi Dokter Jo sebutkan, awalnya diabetes toh. Tapi karena mungkin tidak disiplin, tidak merubah gaya hidup dan sebagainya, akhirnya datang sudah dengan ada gangguan ginjal ya dok ya, gangguan ginjal, sudah ada sumbatan jantung. Jadi memang kalau ditanya persentase terbesarnya memang lebih besar data yang sudah kondisinya kompleks. Aduh, parah banget dok. Nah, dok tadi kita sempat ngebahas soal obesitas yang ternyata aku juga sempat baca kalau nanti nih di 2050 setengah dari penduduk di dunia itu bakal ngalamin obesitas. Tapi yang jadi penasaran kan obesitas bukan cuma badan gemuk doang ya dok. Ada ciri khusus nggak sih dok yang bisa kita kenali kalau kita ternyata tuh udah obesitas dok? Gimana tuh dok? Jadi obesitas itu definisinya adalah kelebihan lemak dalam tubuh. Diukur nanti ada alatnya di sini khusus, tidak hanya timbangan berat badan, tapi juga alat khusus untuk mengukur berapa persen lemaknya. Kemudian kalau kelebihan itu tadi disebut obesitas. Kalau seandainya seseorang badannya lean atau kita sebut langsing ya, bahasa Inggrisnya lean, itu faktor risiko untuk terjadinya penyakit tadi dari diabetes, kemudian hipertensi, dislipidemia atau kolesterol yang tinggi, dan penyakit jantung, ginjal, dan stroke dan lain-lain itu menjadi lebih rendah. Tapi memang bukan berarti tidak. Karena masing-masing yang tadi turunan penyakitnya itu tidak hanya disebabkan oleh obesitas, tapi juga disebabkan faktor-faktor lain. Kalau seseorang lean atau langsing, tapi bisa tetap terjadi serangan jantung dan lain-lain, kita mesti lihat ada faktor lipid yang tidak terkait dengan obesitas, ada yang seperti itu. Biasanya faktor genetik dan faktor-faktor lain. Misalnya dia tidak kegemukan kelebihan lemak, tetapi pola hidup yang tertentu, misalnya merokok, misalnya gitu. Tapi ya itu semua perlu diperhatikan. Oleh karena itu di Eka Hospital itu ada yang namanya Diabetes Connection Care atau DCC, di mana secara komprehensif itu artinya semuanya. Seperti kalau teman-teman pergi ke toko satu macam barang, ini kalau teman-teman pergi ke minimarket, oh barangnya agak banyak nih. Kalau pergi ke supermarket yang gede, itu barangnya ya A sampai Z atau lengkap gitu ya. Nah ini di Diabetes Connection Care itu di Eka Hospital dipimpin oleh Prof. Dr. Sidartawan Sugondo, itu menyediakan semua aspek daripada kelebihan lemak tadi sampai dengan komplikasi. Itu semua di cover. Jadi termasuk obes atau kelebihan lemak yang tipe apa, kemudian diabetes mellitus yang tipe apa. Karena diabetes mellitus misalnya tuh ada yang karena lemak, ada yang karena autoimun, ada yang karena penyakit di saluran pencernaan, ada yang karena operasi, ada yang karena obat-obatan, dan banyak lagi. Termasuk karena kehamilan yang disebut dengan diabetes gestasional. Nah itu semua dilayani dan dilakukan pelayanan yang prima dengan integratif. Artinya tidak hanya satu dokter, tidak hanya satu bidang, tapi juga banyak bidang lain ya dok, kerjasama, istilahnya kolaborasi, kolab gitu. Dok, berarti artinya tadi aku garis bawahi bahwa obesitas juga bisa terjadi pada orang yang misalnya nggak terlalu gemuk, dan diabetes juga bisa terjadi pada orang yang kurus gitu ya dok. Diabetes itu iya yang lean gitu yang tadi ya dok ya. Maaf koreksi, kalau obesitas pada orang yang kelebihan lemak dan kelihatan biasanya kelihatan, walaupun nggak selalu jelas-jelas ya, tetapi biasanya kelihatan kalau diperiksa secara fisik oleh dokter. Tapi kalau diabetes itu tidak selalu kegemukan, tapi umumnya memang kegemukan. Mulai dengan kegemukan. Ya. Jadi memang benar nih Mbak Dini. Kalau menggaris kalimatnya Dokter Jo, ketika berat badan kita pun tidak berlebih, baiknya memang harus dikasih cari tahu dulu. Sebenarnya nggak berlebih nih, jangan-jangan lemaknya lebih ya dok ya. Misal gitu ya, kita badannya oke berat badan, tapi kita nggak pernah periksa yang Dokter Jo sampaikan bahwa ternyata lemaknya yang berlebih. Nah ketika lemak berlebih lah ini menjadi resiko diabetes itu. Jadi artinya jangan pede dulu ya, jangan pede dulu. Oh ini oke nggak apa-apa, belum tentu kita lemaknya tidak berlebih. Jangan kepedean walaupun badannya kurus ya dok ya. Kita tidak tetap berlebih, tidak berlebih.
tapi harus cek body indeks massa tubuh gitu Iya. namanya. Kadar airnya, kadar ototnya, kadar lemaknya, dan yang harus diperhatikan adalah kadar lemaknya. Betul. Dok, tadi seberapa penting sebenarnya pelayanan rumah sakit terhadap pasien? Karena kan tadi dokter sempat menyinggung tentang multidisiplin kan. Itu seperti apa sih dok kalau di rumah sakit dok? Oke, baik. Ini menariknya nih Mbak Dini. Kan kalau bisa dilihat di gedung kami, Eka Hospital untuk yang di MT Haryono disandingkan dengan tulisan IHS, yang artinya Interdisciplinary Health Service. Nah, ini sebetulnya membawa misi yang cukup berat untuk pelayanan kesehatan di Indonesia. Karena kita tahu nggak sedikit orang Indonesia berobat ke luar negeri. Dikit-dikit, oh saya ke Singapura ya dok ya, oh saya ke Malaysia aja, ke Penang dan sebagainya. Setelah kami coba review apa sih yang dicari pelanggan kenapa ke luar negeri, salah satunya selain komunikasi tentunya ya Mbak Dini, selain komunikasi adalah pelayanan interdisiplin ini. Dimana memang masih belum cukup berkembang di kita bahwa dalam menangani pasien itu harus kolaborasi seperti Dr. Jo bilang. Memang nggak bisa dipungkiri, di pelayanan kesehatan mungkin 10 tahun ke belakang masih seperti Mbak Dini bilang, ketika diabetesnya aja diobati, tidak melihat, oh ternyata obesnya harus dilihat, ternyata Dr. Jo bilang, nggak bisa ini, ternyata dia nggak bisa berhenti makan karena dia anxiety, ternyata dia depresi, berarti kami harus tangani bersama dengan SPKJ, seperti itu ya dok. Nah, itu yang coba kami develop di Eka Hospital MT Haryono, di mana pelayanan itu harus interdisiplin, melibatkan banyak keilmuan, karena manusia itu kompleks Mbak Dini, nggak berdiri sendiri. Jadi ketika ada satu masalah, biasanya akan diikuti masalah lain. Dan kami menggunakan pendekatan kolaborasi seperti Dr. Jo bilang, dengan tujuan tadi, pasien merasa puas tidak hanya satu masalah yang diselesaikan, tapi apa sih yang menjadi masalahnya. Dan ini pada akhirnya berharap angka pengobatan ke negara tetangga berkurang. Karena buat apa sih ke negara tetangga kalau kami di Indonesia bisa berikan komunikasi yang baik seperti Dr. Jo, kami bisa berikan pelayanan kolaborasi yang mampu memenuhi harapan pelanggan. Oke, Dr. Jo, tadi kan kita ngebahas ternyata banyak usia muda yang mulai menderita penyakit metabolik gitu. Nah, kalau dari temuan Dr. Jo sendiri mungkin ada kisah gitu tentang ternyata anak semakin usia muda itu semakin penyakit metabolik yang dialaminya seperti apa? Mungkin sebelum ke Dr. Jo kali ya, kan Dr. Jo lebih detail datanya pasti ada. Tapi memang kenyataan di lapangan nih Mbak Dini, kalau saya kan melihatnya dari layanan hari-hari paling dekat dengan gawat darurat gitu ya. Memang kalau di gawat darurat dok, itu stroke, kardiovaskuler dok, serangan jantung, itu yang pernah kami terima paling muda itu di 36-37 sekian. Jadi saya juga sampai ini berarti ada sesuatu ya sama Indonesia. Kenapa penyakit yang dulu pada saat kami belajar ya dok ya, saya belajar setidaknya itu biasanya datang tuh di usia 50, 40 ke atas, 49, 50 lansia lah ya rata-rata. mulai ini. Tapi makin ke sini 35 ke atas, 40 itu udah semakin common. Nah, berarti ada yang salah ya. Nah, itu mungkin tepatnya nanti dokter Jo yang sampaikan by data, kenapa itu bisa bergeser dari yang tadinya orang tua, sekarang jadi lebih banyak gimana anak dokter? muda, dok. Beneran semudah itu? Bahkan katanya belasan tahun 20-an ada gitu dok, gimana sih? Sebelum saya menjelaskan dok, saya izin disclaimer dulu dok, bahwa sebetulnya setiap orang atau individu, kita sebutnya individu atau satu pasien atau setiap orang lah ya, anggota masyarakat itu bisa berbeda dari yang lain. Setiap orang itu unik. Jadi makanya dokter itu tidak selalu menggeneralisasi atau kalau seandainya seseorang kelebihan lemak alias obesitas itu pasti karena tidak suka bergerak, tidak suka diet atau tidak suka makanan sehat gitu. Memang ada yang seperti itu atau kebanyakan seperti itu. Kebanyakan semua ya dok. Oke, bukan saya yang ngomong. Bukan semua, kebanyakan. Tapi ada faktor risikonya. Tapi ada faktor-faktor lain juga. Jadi setiap orang itu bisa berbeda. Jadi jangan ada yang merasa bahwa kalau saya seperti teman saya, pasti saya juga begitu gitu ya. Nggak selalu terjadi. Jadi memang harus konsultasi khusus dengan dokternya ya. Nah, untuk yang penyakit-penyakit tadi memang semakin kesini, semakin modern kehidupan kita terjadi pada usia-usia yang semakin muda. Itu terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara yang maju. Katanya karena faktor efek modernisasi, urbanisasi, teknologi, orang semakin
dimudahkan dengan teknologi, tidak Semakin lagi mager, Dok. mager ya. Mager ya, Dok. Kirim layanan antar makanan. Bener Dulu banget. saya harus jalan jauh untuk bisa Beli nasi bahkan uduk. beli nasi uduk Iya. atau mau bikin gado-gado itu harus beli ini dulu di warung A, habis itu pergi ke warung B Yes. untuk beli sisa bahannya. Betul. Lalu datang ke rumah, terus udah gitu nanti nanjak bukit, turun lagi. Kalau sekarang kalaupun mesti pergi ke toko, itu ada lift naik ke atas atau ada elevator. Semua sangat mudah. Pergi naik kendaraan umum atau yang online itu antar, delivery dan lain-lain. Itu sangat memudahkan. Tapi ya itu memang dampak daripada modernisasi ya. Kita harus bisa menyaring dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau terlalu berlebihan menggunakan teknologi dan kemudahan, bahkan olahraga juga olahraga jari. Dulu main tenis atau main sepak bola di lapangan, lapangannya udah berubah jadi mall. Kemudian sekarang olahraganya Roblox, Dok. olahraga. Roblox naik gunung aja sekarang di Roblox deh Iya, anak-anak sekarang. begitu. Naiknya jadi tangannya lebih lincah daripada Iya. kakinya Iya. gitu ya, Dok ya. Badannya nggak bergerak. Betul, sedentary lifestyle. Penelitian itu memang membuktikan bahwa yang tadi disebutkan Mbak Dini bilang sedentary life itu betul. Itu terkait dengan terjadinya semua yang tadi udah disebutkan. Oleh karena itu, dokter atau dunia kesehatan itu sebetulnya menganjurkan tidak di tahap akhir kita mengintervensinya. Kalau kita mengintervensi tahap akhir, berarti ya harus datang ke gawat darurat ya dok, Dan ke rumah berbiaya sakit. tinggi ya, Dok? Biaya tinggi sekali dok. Lalu dengan implikasi daripada itu semua, kalau seandainya dirawat, kemudian berisiko juga untuk komplikasi dan lain-lain, kalau seandainya bisa di awal, mengapa tidak? Kenapa kita harus tunggu sampai terjadi serangan jantung? Kenapa kita nggak cut di waktu dia baru kolesterol tinggi, atau trigliserida tinggi, atau tekanan darah tinggi, atau gula darah tinggi? Lebih cut lagi diintervensi pada saat tahap masih baru kelebihan lemak. Nanti, nih para ahli kesehatan, kedokteran itu lagi antusias untuk kalau bisa kita cut di primordialnya. Primordial itu faktor risiko tadi, itu tadi kan kita sebut obes itu sebetulnya udah jadi penyakit sekarang. Kementerian Kesehatan sudah Bikin diagnosa. Iya, membuat bisa di-cover. keputusan Iya. bahwa obesitas, kelebihan lemak itu adalah suatu penyakit. Bukan soal estetika atau kosmetik lagi, tetap bukan soal chubby, cute atau enggak, tetapi sudah suatu penyakit. Kalau kita bisa kita cut di sebelumnya. Nah, obes atau kelebihan lemak itu faktor sebelumnya atau penyakit pendahulunya itu atau preobesnya itu ada di beberapa hal yang sedang diteliti oleh para ahli. Bagaimana kita cut seseorang sebelum terjadi obes. Selain yang tadi disebut sedentary life itu dijauhkan. Kemudian pola makan yang lebih sehat ya dok. Ada banyak ahli gizi di sini, banyak dokter-dokter di sini yang bisa bantu. Kemudian juga faktor-faktor lain. Nah, tapi memang masih ada faktor genetik, faktor ras, faktor usia, faktor gender yang mempengaruhi dan juga mutasi daripada setiap orang, dan faktor keluarga atau herediter. Jadi kalau di keluarga itu ada gen tertentu, di anaknya biasanya ada sebagian gennya itu diturunkan. Kalau seandainya ayah dan ibu punya gen yang sama-sama meningkatkan risiko diabetes, maka anaknya punya risiko untuk diabetes agak lebih besar daripada umum. Oke, dok, tapi aku menariknya ternyata sempat baca di sosmed nih, kalau ternyata industri minuman keras atau alkohol itu ternyata menurun drastis. Karena anak muda itu ketika stres sekarang malah ngopi, FOMO sama jogging, terus sama minum matcha. Nah, sebenarnya kalau dari kacamata dokter Joe, itu menarik gak sih dok? Maksudnya artinya kan gaya hidupnya sudah lebih sehat ya, walaupun masih kopi sama matcha ya dok. Ya itu gimana dok? Iya, di satu sisi itu ada baiknya, di satu sisi lain itu tetap punya risiko ya. Kalau seandainya sesuatu itu pasti biasanya ada baiknya, juga ada sisi yang minusnya Negatifnya atau ya, Dok. sisi yang kurang baiknya. Jadi sebetulnya prinsipnya itu nanti kita akan menuju ke yang tadi udah disinggung, FOMO, fear of missing out. Jadi nggak mau ketinggalan zaman, nggak mau ketinggalan society atau komunitas.
itu sebetulnya juga udah terjadi di zaman saya dulu masih muda, di zaman orang tua saya, kakek saya juga, semua juga ada model-modelnya, tren-trennya gitu ya. Nah, yang tren yang lalu alkohol dan faktor-faktor lain itu udah ditinggalkan, tetapi di satu sisi itu ada penyakit-penyakit yang berarti akan mulai menurun karena akibat dari ditinggalkannya alkohol dan rokok. Tetapi yang tadi disebutkan tidak selalu sehat. Mudah-mudahan sehat ya yang dipilih ya. Tetapi kalau seandainya minuman-minuman tadi atau produk makanan tadi mengandung tinggi gula, terutama simple carbohydrate atau simple sugar, yang artinya diminum langsung gulanya naik tuh. Apalagi kayak matcha itu ya, Dok ya? Iya, minum matcha tapi gulanya banyak. Betul, boba gitu. Betul. Gulanya di dalamnya. Gulanya tinggi ya, Dok ya. Kemudian juga yang kandungan daripada makanan nih misalnya ya, lemaknya tinggi, atau kita secara umum kita sebut high density energy drink atau energy food. Jadi dia kalorinya tinggi gitu. Nah, nanti gulanya kan makin tinggi atau lemaknya tinggi, diserap oleh pencernaan kemudian masuk ke dalam tubuh. Kalau habis melakukan konsumsi yang banyak kalorinya tadi, itu kemudian olahraga, nggak harus padel loh olahraga ya. Semua juga bisa olahraga yang lain, misalnya nanjak gunung misalnya gitu, naik gunung. Bukan di Naik gunung beneran ya, bukan di Roblox ya. Di Roblox. Atau naik tangga deh, gitu, sering-sering naik turun tangga ya. Nah itu kalau dipakai energinya untuk itu jadi netral ya. Tapi kalau enggak, itu menumpuk di dalam tubuh, itu dirubah oleh tubuh jadi lemak. Lemak itu sebetulnya itu teman kita, karena lemak itu yang akan dipakai pada saat kita berpuasa. Pada saat misalnya Mbak Dini suka hiking atau naik gunung, kemudian misalnya agak tersesat, nggak dapat makanan, 2 hari nggak makan misalnya gitu, itu dipakai lemaknya. Kalau ke tempat dingin, kedinginan itu dipakai sebagai insulator dan lain-lain. Itu ada banyak maknanya, atau lemak itu banyak secara fisiologis, membuat hormon dan lain-lain gitu. Tetapi bila mana ditumpuk kelamaan, day by day, hari ke hari, tahun ke tahun, maka terjadi obesitas tadi. Dan obesitas tadi akan menyebabkan resistensi terhadap hormon insulin dan menyebabkan tertimbulnya hormon-hormon yang bersifat melawan atau menghambat kerja hormon insulin sehingga kadar gula darah naik. Lalu hormon-hormon yang dihasilkan oleh sel lemak yang berlebih di dalam tubuh kita yang nggak selalu kita sadari, itu ada hormon-hormon yang keluar yang membuat terjadinya inflamasi di dalam tubuh. Inflamasinya bukan inflamasi gigi atau inflamasi sendi aja nih. Inflamasi bisa terjadi di pembuluh darah ya, Dok. Pembuluh darah kalau inflamasi, pembuluh darahnya rusak. Kita nggak berasa karena inflamasi di pembuluh darah nggak nyeri. Beda kalau di tulang, seperti yang sakit rematik itu ya, inflamasinya itu sakit gitu. Kalau di dalam pembuluh darah dia nggak sakit. Tapi dia membuat kerusakan pembuluh darah. Dan pembuluh darah itu ada dari ujung rambut ke ujung kaki. Maka penyakitnya juga seluruh tubuh. Seperti penyakit tadi, kardiovaskular, cerebrovaskular, stroke jantung, ginjal, dan lain-lain. Itu jadi rusak juga organnya. Karena inflamasi, lalu pembuluh darah rusak, organ tubuh jadi ikut rusak. Kayak kalau seandainya, ini lagi tren nih sekarang, hujan ya, banyak ya. Kemudian ya prihatin ya, berduka cita bagi yang sedang mengalami bencana banjir dan yang lain. Hujan banyak, lalu jalan banjir. Walaupun rumahnya Mbak Dini itu kayak istana, bagus, dan di tempat yang tinggi nggak kebanjiran, tapi jalan menuju rumah Mbak Dini itu banjir. Mbak Dini mau pulang ke rumah juga susah, mau keluar rumah juga susah. Kalau jalannya setinggi pinggang, bagaimana mau keluar rumah, bagaimana mau kerja. Susah. Begitu juga teman-teman. Kalau seandainya pembuluh darah kita rusak, organ tubuh juga rusak. Betul karena pembuluh darah itu kan yang mengangkut oksigen dan kita bisa bergerak dan segala macam gitu ya. Berarti aku ngambil kesimpulan bahwa Dr. Jo menggarisbawahi soal pencegahan gitu, Dok. Tapi kalau dari sisi Dr. Sherly mungkin, Dok, aku mau tanya sih, kalau dari rumah sakit tuh seberapa cara sih untuk mencegah
pasien agar datang tuh tidak dalam kondisi buruk gitu? Maksudnya ada cara-cara pencegahan ke pasien kah atau seperti apa kalau dari Dokter Sherly? Iya, betul yang Mbak Dini sampaikan. Tadi kan di awal Dokter Jo udah sempat sampaikan ya, ada tahapan tuh kalau sistem kesehatan dari promotif gitu ya, preventif, kuratif, sampai dengan rehabilitatif. Nah kalau udah di rumah sakit kan di fase 3-4 nih yang kuratif dan rehabilitatif biasanya berbiaya tinggi ya dok ya. Oleh sebab itu kedokteran masa kini berusaha mengejar yang di promotif dan preventif. Eka Hospital pun ikut berkontribusi dalam hal itu. Dan memang tantangan yang mungkin di Indonesia Mbak Dini buat saya, selain memperbaiki gaya hidup tadi ya, seperti Dokter Jo sampaikan, budaya untuk selalu memeriksakan kesehatan sejak dini dan secara berkala itu belum cukup baik. Nah, sebetulnya kuncinya bagaimana sih supaya biaya kesehatan itu nggak tinggi? Sebetulnya di dua hal yang pertama itu, bagaimana kita merubah gaya hidup, bagaimana kita gaya hidup itu baik makan maupun bergerak ya dok ya. Yang kedua adalah bagaimana kita membiasakan untuk selalu memeriksakan kesehatan justru sebelum terjadinya penyakit, justru sebelum terjadinya obes. Andai kata misalkan kita bisa tahu, wah ternyata saya periksa nih ke Dokter Jo masih di sekarang, ternyata Dokter Jo sampaikan, oh iya nih ternyata Bu Sherly lemaknya udah mulai agak berlebih. Artinya kan saya udah oke, dok saya mesti apa udah bisa saya kerjakan. Namun memang di kita masih banyaknya tadi datangnya sudah di ujung sehingga jatuhnya kompleks. Untuk Eka Hospital sendiri memang program-program ini sangat banyak Mbak Dini. Jadi kita menyebutnya health screening ya, health screening. Dan yang menarik tadi Dokter Jo sampaikan teknologi kedokteran itu kan semakin berkembang ya. Bahkan ini mulai ke arah genomik ya dok ya, ke arah genomik. Dan salah satunya Eka Hospital MT Haryono akan mendevelop pelayanan genomik. Jadi itu tadi yang Dokter Jo sampaikan, kita berharap ini interdisiplin, artinya diperbaiki gaya hidup, screening, bahkan sejak dini kita akan melakukan, bisa dapat dilakukan pemeriksaan genomik. Jadi saya bisa lihat nih dengan pemeriksaan genomik Mbak Dini, koreksi ya dok kalau salah ya, jadi bisa tahu, oh ternyata Mbak Dini ini ada potensi risiko, diabetes, betul, potensi obesitasnya tinggi dan sebagainya. Jadi pemeriksaan genomik itu berusaha untuk memotret untuk oh ini saya punya resiko ABCD yang lebih tinggi dibanding misalkan Mbak Dini yang resiko EFGH-nya lebih tinggi, dan itu akan kami develop di Eka Hospital MT Haryono dalam waktu dekat. Oke, di sini udah ada nih semuanya gitu. Oke. Nah sebenarnya aku menariknya soal obesitas, kita beberapa kali membahas soal obesitas dok. Kalau dari dokter sendiri nih, sebenarnya obesitas itu kan ada yang kategorinya lemak sentral dok di dalam perut nih. Biasanya dialami sama bapak-bapak nih. Nggak tahu sih kalau anak muda di sini ngalamin juga nih. Yang perutnya tuh buncit gitu dok, yang di depan. Dan itu biasanya faktor penyebabnya tuh apa sih dok? Yang depannya tuh keras gitu ketika dipegang, dan itu termasuk kategori obesitas atau gimana? Yang perutnya manyun kalau istilahnya ya dok. Itu lemak sentral namanya dok ya. Jadi lemak di dalam tubuh itu secara umum dibagi lemak yang subkutan di bawah kulit dan lemak yang sentral, lemak yang di dalam. Yang di perut itu lebih kelihatan terutama pada pria, terutama yang usianya semakin tinggi. Nah itu disebabkan karena penumpukan lemak di bawah kulit yang disebut lemak subkutan, artinya di bawah kutis, di bawah kulit, dan lemak yang sentral atau lemak yang di dalam tubuhnya. Di dalam perutnya, bukan di bawah kulit, tetapi di bawah daripada otot itu ada lapisan-lapisan lagi. Kemudian di antara organ-organ perut, yaitu ada ginjal, ada limpa, ada hati, itu menumpuk lemaknya. Lemak itu menumpuk. Bisa dilihat kalau seandainya teman-teman mengalami medical check-up, kemudian lakukan pemeriksaan seperti CT scan atau MRI, nanti bisa dijelasin dokter ya. Atau kalau nggak pakai pemeriksaan yang lebih simpel yang tadi saya sebutkan ada di poli, untuk menilai secara lebih superficial lemak tubuhnya berapa persen. Nah, tapi lemak yang di dalam perut itu, yang diantara ginjal, hati, dan usus, dan bahkan dia bisa berada di dalam hati dia, sehingga terjadi yang namanya perlemakan hati. Nah lemak ini adalah lemak yang berbahaya,
dan Yang di perut tadi. di dalam perut. Yang di dalam perut. Dan lemak yang di dalam perut ini adalah yang menentukan terjadinya penyakit-penyakit, tidak hanya perlemakan hati tadi, juga kardiovaskular, juga dislipidemia atau kadar lemak kolesterol istilahnya ya, atau trigliserida yang tinggi di dalam darah kalau kita check up atau periksa darah, kemudian tekanan darah tinggi, hipertensi, kemudian diabetes mellitus, atau yang saya tadi belum nyinggung, abangnya diabetes mellitus ada sebetulnya, namanya pradiabetes. Pradiabetes. Pradiabetes itu artinya belum diabetes. Sebelum diabetes tapi bakal gitu ya dok ya. Bisa Kalau bakal. Bisa bakal. Bisa Kalau dibiarkan. dibiarkan. jadi betul. diabetes ya dok. Ya, betul dok. Nah itu disumbangkan oleh lemak yang berada di dalam tubuh di bagian dalam atau lemak sentral. Sayangnya lemak sentral itu tidak selalu kelihatan atau ketemu. Jadi kalau seandainya kita lakukan MRI ini ya, pada Kelihatannya kayak apa tuh dok? Hah? Kelihatannya kayak apa? atau kalau CT scan, kelihatan di dalamnya ada lemaknya, berwarnanya beda, atau bukan warnanya sebetulnya, density-nya beda Density-nya daripada ya, tulang, daripada hati, daripada ginjal, daripada air, darah dan lain-lain. Nah itu kelihatan tuh. Nah, kalau seandainya kita melakukan pemeriksaan itu kan kesannya mahal ya, dan juga kompleks gitu. Kita bisa tes secara namanya proxy. Jadi kita tes secara lebih lebih superficial dengan pemeriksaan lemak tubuh secara umum, general. Kemudian kita bisa lakukan ukuran pinggang, diukur lingkar pinggang. Kemudian pemeriksaan metabolik yang disebut metabolic profile seperti kolesterol, total kolesterol LDL yang berbahaya, kolesterol HDL yang bersifat proteksi, trigliserida, dan ada panel-panel lipid yang lain yang bisa menggambarkan bahwa lemak itu tinggi nggak bersirkulasi dalam darah, bisa disambungkan dengan gambaran appearance atau fenotip daripada tubuh seperti lingkar pinggang dan berapa persen lemak tubuh yang ada di dalam tubuh. Nah itu nanti kita bisa kaitkan secara medis, istilahnya sindrom metabolik. Sindrom metabolik. Yang terdiri dari trigliserida tinggi, HDL yang rendah, kemudian tekanan darah yang tinggi, dan lingkar pinggang, dan juga gula darah puasa yang tinggi. Dan lingkar pinggang itu diukur lingkar Nah pinggang. kalau udah lingkar pinggangnya udah gede, diapain dok? Buat bapak-bapak lah ya, atau buat anak muda yang buncit. yang perutnya besar lah karena lemak sentral tadi, itu harus diapain dok kalau udah kayak gitu? Kita ngapain secara mudahnya gitu sebelum kita ke rumah sakit gitu? Datang ke rumah sakit, Dokter Sally punya beberapa program nih dok, boleh di... Iya, baik. Jadi kalau misalkan Mbak Dini tanya tadi ya, ini udah kadung lingkarnya berlebih gitu ya. Tadi seperti Dokter Jo sampaikan kan ada tahapan ya, ada tahapan kuratif, rehabilitatif gitu. Nah, preventif. Tentunya nggak serta-merta langsung operasi ya dok. Oh ini operasi kita kecilkan langsung kita. Tapi emang biasanya operasi dok? Bisa. Enggak, bisa. Tapi itu menjadi pilihan akhir ya dok ya. Oke. Bisa Agak menjadi pilihan. takut kalau operasi. Karena itu menjadi cara instan yang mungkin diambil beberapa orang ya dok ya, yang kemampuannya berlebih. Namun kalau di keilmuannya kita itu menjadi pilihan akhir sebetulnya. Tetap mulai dari awalnya gaya hidup, perbaikan pola makan. Tentunya kita akan periksa penyebabnya apa, kenapa dia sampai lingkar perutnya besar, seperti itu ya. Karena Dr. Jo sampaikan tadi, bisa aja kalau dia depresi ya dok, anxiety memang permasalahannya karena dia nggak bisa nih mengatasi ansietasnya harus selalu dengan makan. Seharusnya kan yang diobatin bukan langsung operasinya ya Mbak Dini ya gitu ya. Karena kan dioperasi tapi anxiety-nya dia nggak diperbaiki, kelar operasi dia besar lagi ya dok ya. Akar masalahnya belum ketemu. Betul, itu yang Dr. Jo sampaikan tadi, ketika ada penyakit banyak, sebenarnya akar masalahnya apa sih? Yang paling betul kan adalah menyelesaikan akar masalahnya. Nah ini yang kita lakukan di Eka Hospital MT Haryono. Jadi kalau Mbak Dini tanyakan, benar Dr. Jo sampaikan, peran health screening itu penting. Kami juga membaca peluang itu dengan berbagai kondisi penyakit metabolik yang semakin meningkat, sehingga kami menyediakan layanan health screening yang dari mulai yang basic sampai yang advance, bahkan kami akan mendevelop yang tadi disebutkan, tim dokter butuh yang lebih dini lagi untuk bisa tahu Mbak Dini ini kira-kira akan pre-DM nggak sih, akan obesitas nggak sih. Nah ini kita akan develop layanan ini sehingga harapannya tadi
karena obesitas udah jadi disease, sebelum disease-nya kita harus petakan. Oh, baik. Dan memang pola pemeriksaan berkala gitu ya, memang harusnya menjadi budaya karena sebetulnya kalau di negara-negara berkembang lain itu sudah jadi budaya ya dok ya. Memang di Indonesia itu Indonesia kan kalau belum pengennya kepentok, iya. instan. Pengennya instan, pengennya langsung kurus gitu dan segala macam, nggak mau nikmati prosesnya, nggak mau nyari tahu Betul. akar masalahnya dari mana Iya. gitu. Tadi Dokter Shelly beberapa kali nyinggung soal anxiety gitu kan, kecemasan yang akhirnya membuat dia pengen makan terus gitu kan, akar masalah berarti kesehatan mental. Nah dok, dari sisi kesehatan mental ternyata ada fenomena obesitas itu membuat kita nggak percaya diri gitu dok. Tapi dari kasus dokter, emang sebenarnya seperti apa sih dok pasien itu, kisah-kisahnya ada yang membuat mereka jadi nggak percaya diri dan segala macam, seperti apa dok? Iya, banyak. Jadi Satu aja yang paling terkenang oleh dokter. iya. Kita tadi udah diperingatin waktunya, tinggal sekitar 5 menit lagi. Iya, di extend berarti. Oke. Ya. Jadi kelebihan lemak itu bisa menyebabkan faktor fisik atau appearance yang tidak disukai, obes. Tapi beberapa kejadian justru malah orang happy ya dengan gemuk jadi terkenal gitu. Tapi secara di sisi lain yang lebih kita soroti adalah dampak dalam hal morbiditas atau penyakit. Jadi bukan hanya fisik atau estetika, tetapi juga penyakit Akibatnya yang gitu ya. akibatnya tadi, termasuk ansietas. Dan ansietas dengan atau depresi dengan obesitas bisa bolak-balik tuh, dia bisa berputar-putar. Yang satu menyebabkan yang lain menyebabkan yang satu, atau jadi bertambah-tambah, namanya lingkaran setan. Nah, pada beberapa kasus yang saya lihat itu dengan penata laksanaan, kita namanya manajemen atau penata laksanaan bersama dari beberapa dokter, istilahnya jadi dokternya berjamaah gitu ya. Dokternya juga berjamaah lebih baik kan ya daripada Iya, sendiri-sendiri gitu ya. Betul. Nah itu dokternya berjamaah menata laksana satu orang, tuh berat badannya bisa turun. Dan berita baiknya sekarang ini obesitas atau pradiabetes, apalagi diabetes itu obatnya sudah beragam. Lemak pun juga gitu, dislipidemia atau lemak itu obatnya sekarang udah beragam. Sudah ada di Indonesia banyak obatnya. Tapi itu dalam hal tahapan kuratif atau mengobati. Kalau bisa memang seperti yang tadi dokter bilang, promotif dan preventif. Yang mana promotif preventif ini sebetulnya domainnya terutama Mbak Dini dan teman-teman yang ada di media komunikasi sosial. ya dok ya, betul. Nah itu nanti kita harus kolaborasi. Karena kalau dokter kan nggak mungkin ya kayak nyebarin pamflet terus atau keliling kota sembari pakai toa gitu ya. Seperti kalau kita mau pemilu gitu. Tapi pilkada. Tapi ini agak rumit buat dokter lakukan itu. Tapi memang di fasilitas pelayanan pertama ya dok, seperti betul. puskesmas itu bisa. Kemudian juga acara-acara seperti ini. Nah, dalam hal yang kuratif itu berita baiknya obat-obatan sudah ada dan sudah cukup banyak yang dikembangkan terus-menerus sehingga di Indonesia itu obat-obatannya sudah bisa bantu pasien dalam hal yang pasien-pasien yang ikonik atau yang terkenang tadi itu atau sangat mudah dikenang, itu berat badannya bisa turun drastis. Tapi bertahap ya, berat badan harus turun bertahap. Kalau seandainya tiba-tiba Mbak Dini program nih, wah udah bayar mahal program nih, pokoknya dalam 3 minggu saya harus bisa pakai kebaya seperti waktu saya masih SMA misalnya. Betul, Bisa, tapi selesai acara yang pakai kebaya itu nggak dijamin, begitu namanya yoyo. Jadi sekarang dokter lebih prefer, lebih suka turunin berat badan secara bertahap, terus tadi lihat faktor dasarnya apa. Kalau faktor dasarnya genetik lebih susah, tapi kalau faktor dasarnya ada sebab-sebab lain kita bisa bantu biasanya lebih mudah. Kemudian bertahap turun secara sehat dengan mengutamakan tetap pola hidup sehat. Tadi ada menyinggung jamu ya. Jamu itu kalau di dokter itu namanya jaga mulut. Jaga mulut bukannya fitnah nih, maaf bukan fitnah, tapi bukan istilahnya apa ya? Ngomongin orang tuh. Gibah bukan seperti itu, tapi makan minum dijaga mulut, ditambah obat-obatan, ditambah beberapa teknologi lagi.
Bahkan kalau perlu pakai operasi bariatric surgery. Di sini juga ada teman saya yang bisa bariatric surgery, melakukan operasi sehingga ususnya dikecilin, dimampatkan jadi nafsu makan berkurang, daya tampung makanan, penyerapan berkurang, jadi berat badan bisa turun. Tapi itu yang opsi terakhir ya, pada beberapa kasus yang nggak bisa turun juga dengan berbagai teknik ya dok. Nah, tapi yang pada umumnya obat-obatan udah ada, teknik pendampingan oleh ahli gizi juga udah ada. Nah, secara jamaah tadi atau istilahnya kolaborasi, kita bisa nurunin. Berat badan bisa turun 20 kilo, bisa turun 10 kilo. Tapi sebetulnya untuk teman-teman sehat itu bisa turun sekitar 5-7% dari berat badan awal. Itu berarti sudah mengurangi risiko terjadinya penyakit-penyakit tadi. Itu udah berarti hidupnya lebih sehat. 5-7% saja. Tapi kalau mau lebih cakep lagi, 10% atau 15% dari berat badannya, itu biasanya obat-obat kalau udah diabetes, itu obat-obatannya jadi berkurang. Bahkan kalau lebih dari 15%, pada beberapa kasus, ada nih di Jakarta ya, Jakarta dan Indonesia lah gitu ya, kasus pasien-pasien kita, yang turunnya tuh cukup banyak, lepas obat. Pasien-pasien yang tadinya pakai insulin, nyuntik sendiri, bisa lepas insulin. Bisa hanya pakai tablet, atau bahkan pakai lifestyle tadi itu aja. Lifestyle atau gaya hidup. Nah, karena lifestyle dan gaya hidup itu masuknya faktor pencegahan ya dok ya, maksud dari awal sebisa mungkin dari karena kita sudah masuk closing nih gitu kan, mungkin Dokter Sherly atau Dokter Jo bisa menyampaikan closing statement maksud dari sisi masyarakat agar tidak sampai obes pengennya ya dok ya dari awal, karena kalau udah kuratif repot dan biayanya biasanya lebih mahal, harus operasi yang bariatrik dan segala macam gitu. Mungkin dari Dokter Sherly itu? Baik, jadi mungkin ini momen yang tepat ya Mbak Dini ya, karena peran media komunikasi ini sangat kuat zaman sekarang ya dok ya, dan kami sebagai tenaga medis dan fasilitas kesehatan justru membutuhkan kerjasama ini untuk bagaimana menyampaikan ke seluruh Sobat Suara bahwa tadi perubahan gaya hidup, modifikasi tadi jaga mulut, kalau Dokter Jo sampaikan bagaimana menjaga mulut itu mengkonsumsi makan, kemudian bergerak itu memang harus dikuatkan dan nggak perlu khawatir. Sebetulnya kadang kan suka gini ya Mbak Dini, dok saya udah olahraga lari 5 kilo tetap nggak kurus ya dok ya, mungkin olahraganya nggak tepat. Dan kami Eka Hospital MT Haryono punya sports gym, fasilitas sports gym dengan dokter spesialis kedokteran olahraga yang akan memastikan apakah olahraga begini akan cocok untuk Mbak Dini dan akan bisa menurunkan berat badan. Jadi peran pentingnya tetap kalau saya sepakat Dokter Jo, modifikasi gaya hidup, kemudian melakukan pemeriksaan berkala yang dengan disiplin gitu ya. Tentunya kami punya health screening unit yang cukup lengkap, yang akan dilengkapi lagi dengan pemeriksaan genomik, yang ini akan membantu memetakan, sehingga kita bisa jaga-jaga. Ketika saya punya, dok saya ternyata ada resiko DM, saya udah bisa konsul dengan Dokter Jo. Sebaiknya supaya nggak jadi DM, 5 tahun lagi saya mesti apa. Begitu juga dengan setelah sudah jadi diabetes. Setelah jadi diabetes, tentunya kepatuhan kita untuk selalu berkonsultasi dengan dokter, berobat. Karena kan untuk menurunkan obesitas, selain gaya hidup, harus bisa juga dikonsul dengan dokter gitu ya, dengan minum obat dan sebagainya, sampai pada tahap akhir. Ketika Dokter Jo sebutkan, yang ekstrim atau udah pilihan terakhir adalah bariatrik gitu ya dok ya. Meskipun sebelum bariatrik ada endoskopi yang juga bisa bantu kasih balon dok. Kasih balon kami juga bisa mengerjakan. Jadi sebetulnya itu pilihan terakhir. Karena balik lagi kalau sudah sampai kuratif, lebih mahal. Saya sepakat kita bersama-sama memperbaiki gaya hidup. Bersama Eka Hospital MT Haryono, kami akan dampingi dengan fasilitas yang kami punya untuk memperbaiki kesehatan masyarakat Indonesia. Kalau ke Dokter Jo, aku mau lebih spesifik ke anak muda, dok. Anak muda ya, saya juga masih muda kok. Bener-bener muda ya dok ya? Menurut om saya. Bener-bener. Jadi buat teman-teman sobat suara.com yang masih muda atau masih merasa muda seperti saya, itu kita ibaratkan hidup itu seperti berjalan di atas mobil ya, di atas kendaraan umum kayak, atau mobil pribadi, atau mobil pinjaman, atau rental. Itu rodanya ada 4 kan ya, paling enggak ya ada 4 ya. Kalau satu roda itu copot,
nggak bisa jalan kali ya. Iya. Zaman dulu ada mobil yang dengan 3 roda bisa jalan, bukan bajai, tapi ada, bukan oplet juga, tapi ada. Kalau sekarang mobil kan 4 ya dok ya. Nah itu kalau salah satu itu timpang, mobilnya nggak jalan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jadi kita punya ada pilar-pilarnya. Dan pilar-pilar itu harus secara bersama-sama menuju ke arah yang sama. Kalau seandainya dalam satu pilar, dalam satu mobil, roda yang satu ke kanan, satu ke kiri, gimana kira-kira? Nggak seimbang ya Nggak dok seimbang ya, terus nggak nyampe-nyampe Diskusi, gitu. ya betul. Jadi harus semuanya sama. Kalau kanan semua, kiri semua. Itu juga buat sobat suara.com, itu salah satu diantaranya yang bisa dianjurkan, salah satu daripada rodanya itu adalah hidup yang sehat. Tadi udah diterangin berkali-kali. Kemudian screening. Tadi udah screening. Kenapa mesti screening ya? Kan masih sehat. Nah itu dia paradigmanya yang terbaru nih dari para peneliti, dari para ahli di seluruh dunia. Kalau kita bisa screening suatu penyakit yang bisa diperbaiki di awal, maka lakukan screening itu. Untuk diabetes dan juga obesitas, itu screening itu bagus sekali karena kalau pada beberapa penyakit seperti tadi itu, kalau kita bisa ketahui dari dini, kita intervensi dari dini tadi, maka hasilnya lebih baik daripada kita nunggu sampai keburu stroke atau keburu serangan jantung baru diintervensi. Itu udah parah. Dia udah parah gulanya, udah parah pankreasnya, resistensi insulinnya udah parah. Nah kalau kita bisa screening di awal, kita bisa cut lebih cepat. Hasilnya pun, luaran atau outcome-nya itu pasti lebih baik daripada kalau kita nunda-nunda udah parah atau udah komplikasi. Kemudian screening itu bisa menentukan bagi dokter dan juga bagi teman sobat-sobat untuk apa yang mesti dilakukan supaya penyakit tidak keburu muncul sebelum muncul. Karena sekarang screening yang ada di Indonesia termasuk di EKA ini, kita bisa deteksi suatu penyakit sebelum penyakit itu udah jadi. Sebelum diabetes kita deteksi di pradiabetes. Sebelum pradiabetes kita deteksi di saat obesitas. Dan seterusnya. Bahkan sampai DNA-nya ya dok ya. Ya, jadi zaman semakin maju, screening itu penting. Jangan tunggu sampai sudah jadi penyakit. Jangan tunggu sampai sudah jadi komplikasi dari penyakit tersebut. Apalagi komplikasi yang sudah membuat disability atau deformitas. Misalnya kalau diabetes nih, ada yang namanya kaki diabetes. Kalau dibiarkan jadi sampai amputasi dan terjadi deformitas, kecacatan dan lain-lain yang menimbulkan dampak yang sangat luas secara psikis maupun psikologis. Nah, yang kedua tadi screening ya. Yang ketiga itu kalau udah ada penyakit, maka berobatlah dengan kolaborasi yang baik dengan dokter. Kalau penyakit yang kompleks seperti chronic disease atau penyakit kronik, itu teman-teman nggak bisa instan. Seperti misalnya batuk pilek, dikasih obat warung, besok lusa atau minggu depan udah bisa kerja lagi deh. Tapi kalau penyakit kronis itu menetap terus sepanjang hidup kita. Kalau udah jadi penyakit ya, seperti diabetes atau dislipidemia atau hipertensi itu menetap terus, namanya penyakit kronis. Dan dalam penyakit kronis ini, teman-teman satu, nggak boleh lepas dari kerjasama dengan dokter. Kan dokter yang akan membimbing, memilihkan obat atau gaya hidup, diet, olahraga dan apa semuanya yang bersama-sama itu membantu supaya penyakit itu nggak berkembang lebih lanjut, nggak makin parah, nggak menyebabkan komplikasi yang macam-macam tadi, sehingga bisa hidup sesehat mungkin walaupun udah ada timbul satu penyakit atau kalau udah ada 2 penyakit, tapi dengan kerjasama erat dengan dokter. Kemudian yang terakhir ya dok ya. Dengan belum roda keempat ya. Oh, keempat. Iya. Dengan pengobatan yang tepat, dengan secara komprehensif, integratif. Jadi dokter melihat seseorang nggak cuman gulanya aja, nggak cuman tekanan darahnya aja, tapi semua aspeknya. Kemudian juga dokternya kerjasama dengan berbagai bidang disiplin. Nanti ada dokter gizi, ada dokter ginjal, ada dokter jantung, ada dokter tulang, kalau perlu ada dokter mata, ada dokter syaraf, ada dokter radiologi, dokter rehab medik, kedokteran olahraga, ada dokter
bagian yang lain-lain, semua yang terkait kebidanan misalnya, itu nanti akan membantu supaya sobat-sobat mempunyai hidup yang semaksimal mungkin sehatnya. Karena kesehatan itu modal utama ya, modal utama buat kita kerja, modal utama buat kita mau beribadah, kita nanti mau umroh, mau naik haji, kita juga butuh kesehatan dan seterusnya. Nah, roda keempat ya, yang terakhir nih, roda keempat buat sobat muda. Kalimat pemungkas, Dok. Iya. Kalau bisa dalam circle-nya itu lebih prefer untuk circle-nya lebih dekat ke circle yang memudahkan dan mensupport kehidupan yang sehat. Jadi kalau Mbak Dini contohnya punya circle nih, circle-nya Dr. Sherly, circle-nya saya. Kalau circle-nya saya misalnya bilang, Mbak Dini hidup hanya sekali, enjoy while you can, while it lasts. Kalau seandainya besok nggak ada lagi makanan enak, sekarang makan yang enak gitu, besok lagi-lagi. Pertemanan ya, Dok ya. Iya, ngapain olahraga? Udah kita senang-senang aja, Nikmati happy-happy hidup ya, aja. Dok ya. Nah, itu circle yang satu ya. Bukan berarti circle ini dimusuhi ya, enggak ya. Kita tetap berteman. Bahkan mungkin Mbak Dini bisa menjadi penyeimbang atau jadi penyelaras circle tersebut menjadi lebih sehat. Kalau Dr. Sherly circle-nya bilang sama Mbak Dini, ayo kita makannya yang sehat, banyak bergerak dan lain-lain. Nah, itu lebih prefer mana menurut Mbak Dini? Circle yang mendukung hidup sehat? Aku sih pilih circle yang bikin aku banyak uang sih, Dok. Oke, Yang itu banyak naraktir betul. juga. Oke, itu dia tadi perbincangan aku sama Dr. Sherly dan sama Dr. Jo. Gak kerasa banget waktunya, masih banyak insight-insight yang mau aku gali. Yang ternyata fokusnya itu nggak boleh ke sedentary lifestyle atau gaya hidup nggak aktif. Sekian di pembahasan episode Level Up kali ini. Sampai jumpa di episode Level Up berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.